Biarlah orang tua mewariskan kepada anak-anaknya bukan kekayaan, melainkan semangat ketakwaan. Ini dan tidak ada yang lain yang merupakan akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung. Manusia adalah seorang tahanan yang tidak berhak membuka pintu penjaranya dan melarikan diri. Manusia harus menunggu dan tidak bunuh diri sampai Tuhan memanggilnya. Hanya pikiran seorang filsuf yang tumbuh sayap, karena ingatannya selalu menjaganya sedekat mungkin dengan realitas dengan berada dekat dengan para dewa. Ayo, mari kita habiskan waktu luang kita dengan mendongeng, dan kisah kita akan menjadi pendidikan bagi para pahlawan kita. Keindahan gaya dan harmoni serta keanggunan dan ritme yang baik bergantung pada kesederhanaan. Ketika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih banyak dan orang yang tidak adil akan membayar lebih sedikit atas jumlah pendapatan yang sama. Arah dimulainya pendidikan seseorang akan menentukan kehidupannya di masa depan. Harga dari sikap apatis terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang-orang jahat. Orang bijak berbicara karena ada yang ingin mereka katakan, bodoh karena mereka harus mengatakan sesuatu. Cinta adalah nama untuk upaya kita mengejar keutuhan, untuk keinginan kita untuk menjadi lengkap. Bagaimana mereka bisa melihat apapun selain bayangan jika mereka tidak pernah diizinkan menggerakkan kepala? Entah kita akan menemukan apa yang kita cari, atau setidaknya kita akan terbebas dari anggapan bahwa kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kata-kata palsu tidak hanya jahat pada dirinya sendiri, tetapi juga menginfeksi jiwa dengan kejahatan. Tidak ada kekayaan yang bisa membuat orang jahat berdamai dengan dirinya sendiri. Persahabatan sejati hanya bisa terjalin di antara orang-orang yang sederajat. Jiwa terbang ke dunia yang tidak terlihat, tetapi ketika tiba di sana dia yakin akan kebahagiaan dan selamanya berdiam di surga. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Cinta lahir dalam diri setiap manusia, itu menyatukan kembali separuh dari sifat asli kita. Ia mencoba membuat satu dari dua dan menyembuhkan luka sifat manusia. Para penyair mengucapkan hal-hal besar dan bijaksana yang mereka sendiri tidak mengerti. Karena perasaan heran ini menunjukkan bahwa Anda adalah seorang filsuf, karena keajaiban adalah satu-satunya permulaan filsafat. Jika seseorang dapat dengan tepat dikatakan mencintai sesuatu, harus jelas bahwa dia merasakan kasih sayang terhadapnya secara keseluruhan, dan tidak mencintai sebagian darinya dan mengesampingkan yang lainnya. Saya akan mengajar anak-anak musik, fisika, dan filsafat,
Tapi yang terpenting adalah musik, karena pola dalam musik dan semua seni adalah kunci pembelajaran. Siapapun bisa dengan mudah berbuat jahat, tapi tidak semua orang bisa berbuat baik pada orang lain. Ada dalam diri kita masing-masing, bahkan mereka yang tampaknya paling moderat, suatu jenis hasrat yang buruk, liar, dan melanggar hukum. Cinta hanyalah nama untuk keinginan dan pengejaran keseluruhan. Seorang pahlawan lahir di antara 100 orang, orang bijak ditemukan di antara 1000 orang, tetapi orang yang berprestasi mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Sebuah bejana kosong mengeluarkan suara yang paling keras, sehingga mereka yang mempunyai kecerdasan paling sedikit adalah pengoceh yang paling hebat. Mereka yang mampu melihat melampaui bayang-bayang dan kebohongan budayanya tidak akan pernah dipahami, apalagi diyakini oleh masyarakat luas. Perbuatan baik memberi kekuatan pada diri sendiri dan menginspirasi perbuatan baik pada orang lain. Olahraga, jika diwajibkan, tidak membahayakan tubuh, tetapi pengetahuan yang diperoleh melalui paksaan tidak akan menguasai pikiran. Tidak seorang pun boleh melahirkan anak ke dunia ini jika ia tidak mau bertahan sampai akhir dalam sifat dan pendidikannya. Kekayaan terbesar adalah hidup puas dengan sedikit. Manusia itu seperti kotoran. Mereka dapat memberi makan Anda dan membantu Anda tumbuh sebagai pribadi, atau mereka dapat menghambat pertumbuhan Anda dan membuat Anda layu dan mati. Inovasi musik penuh dengan bahaya bagi negara, karena ketika mode musik berubah, hukum dasar negara juga ikut berubah. Kematian bukanlah hal terburuk yang bisa menimpa manusia. Tujuan pendidikan adalah mengajarkan kita untuk mencintai apa yang indah. Bagaimana Anda dapat membuktikan apakah saat ini kita sedang tidur, dan semua pikiran kita hanyalah mimpi, atau apakah kita dalam keadaan terjaga dan berbicara satu sama lain dalam keadaan terjaga? Dalam politik, kami berasumsi bahwa setiap orang yang mengetahui cara mendapatkan suara pasti mengetahui cara mengelola kota atau negara bagian. Ketika kita sakit, kita tidak meminta dokter yang paling tampan atau yang paling fasih berbicara. Keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Ada dua hal yang tidak boleh membuat seseorang marah: apa yang bisa mereka bantu, dan apa yang tidak bisa mereka bantu. Ketika orang menjelek-jelekkanmu, hiduplah sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang mempercayai mereka. Pendidikan adalah mengajarkan anak-anak kita untuk menginginkan hal-hal yang benar. Ada 3 kelas manusia: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan.
Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Ukuran seseorang adalah apa yang dilakukannya dengan kekuasaan. Jika perempuan diharapkan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, kita harus mengajari mereka hal yang sama. Ketidaktahuan, akar dan batang segala kejahatan. Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan mencari jalan keluar dari hukum. Salah satu konsekuensi dari menolak berpartisipasi dalam politik adalah Anda akhirnya diperintah oleh bawahan Anda. Jangan pernah mematahkan semangat siapapun yang terus membuat kemajuan, tidak peduli seberapa lambatnya. Hukuman terberat bagi mereka yang menolak memerintah adalah diperintah oleh orang yang lebih rendah dari diri Anda. Bersikap baiklah, karena setiap orang yang Anda temui sedang berjuang dalam pertempuran yang lebih sulit. Orang bijak berbicara karena ada yang ingin mereka katakan. Bodoh karena mereka harus mengatakan sesuatu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.